Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar yang telah saya buat, yaitu modul ajar IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama ada identitas, yaitu identitas sendiri terdiri dari nama, NIM, nama sekolah, tahun pelajaran, jenjang sekolah, fase atau kelas, dan alokasi waktu. Untuk namanya sendiri, yaitu nama saya Sela Magnolia dengan NIM 205. Untuk nama sekolahnya saya menggunakan SDN Meri. Lalu untuk tahun pelajarannya yaitu 2026, dan untuk jenjang sekolahnya yaitu sekolah dasar dan fase atau kelasnya yaitu fase B kelas 4. Untuk alokasi waktunya sendiri yaitu 2 kali 35 menit. Lalu pada bagian yang kedua ada identifikasi. Untuk yang pertama yaitu identifikasi peserta didik. Peserta didik telah mengenal anggota tubuh manusia dan panca indera dalam kehidupan sehari-hari seperti menggunakan mata untuk melihat benda, membaca, dan mengenali warna atau bentuk di lingkungan sekitar. Namun, pemahaman peserta didik tentang fungsi khusus mata sebagai indera penglihatan, bagian-bagian mata, serta cara kerja mata masih terbatas. Selain itu, kesadaran peserta didik dalam menjaga kesehatan mata juga belum optimal, sehingga diperlukan pembelajaran yang membantu mereka memahami fungsi dan bagian mata secara lebih mendalam melalui kegiatan pengamatan dan diskusi. Untuk identifikasi yang kedua, ada materi pembelajaran. Untuk materi pembelajarannya sendiri, saya menggunakan materi panca indera penglihatan manusia beserta fungsi dan cara menjaganya. Lalu yang ketiga ada dimensi profil lulusan. Saya menggunakan 6 dimensi profil lulusan. Yang pertama yaitu kolaborasi peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok saat melakukan pengamatan dan diskusi tentang bagian serta fungsi mata dan menghargai pendapat teman. Lalu yang kedua ada kesehatan, yaitu peserta didik memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan mata seperti membaca dengan jarak yang tepat dan membatasi penggunaan gawai atau gadget. Lalu yang ketiga ada penalaran kritis, yaitu peserta didik mampu mengamati, mengidentifikasi, dan menjelaskan bagian serta fungsi mata berdasarkan hasil pengamatannya. Lalu yang keempat ada kreativitas, yaitu peserta didik mampu menggambar atau membuat model sederhana bagian mata dengan ide yang kreatif. Lalu yang kelima ada kemandirian, yaitu peserta didik mampu menyelesaikan tugas secara mandiri seperti mengerjakan LKPD dan memahami materi. Lalu yang keenam ada komunikasi, yaitu peserta didik mampu menyampaikan hasil pengamatan dan pendapatnya secara lisan maupun tulisan dengan jelas. Lalu yang selanjutnya ada capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran di sini peserta didik mampu memahami dan menjelaskan hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh manusia, khususnya panca indera mata, serta mampu menerapkan cara-cara menjaga kesehatan organ tubuh tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk topik pembelajarannya yaitu mengenal panca indera penglihatan. Lalu selanjutnya ada lintas disiplin ilmu. Di sini lintas disiplinnya ilmu ada 2, yaitu bahasa Indonesia dan seni budaya. Untuk bahasa Indonesianya sendiri yaitu menyampaikan hasil pengamatan dan diskusi secara lisan maupun tulisan. Lalu yang untuk seni budaya dan prakarya yaitu menggambar dan memberi label bagian-bagian mata. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran, di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian mata melalui kegiatan pengamatan gambar atau cermin. Lalu yang kedua ada peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi setiap bagian mata dengan bahasa sendiri secara tepat. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan proses kerja mata dalam melihat secara sederhana. Lalu yang keempat, peserta didik
mampu menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk gambar atau presentasi lisan dengan benar. Lalu yang kelima, peserta didik mampu menerapkan cara menjaga kesehatan mata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada praktik pedagogis. Praktik pedagogis di sini menggunakan model inquiry learning dan problem based learning atau PBL dengan pendekatan deep learning, diskusi kelompok, observasi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk lingkungan belajarnya sendiri, di sini ada di dalam kelas dan luar kelas. Lalu untuk kemitraan pembelajarannya, kemitraan pembelajaran dalam materi indera penglihatan atau mata melibatkan berbagai pihak yang mendukung proses belajar peserta didik, yaitu antara lain guru sebagai fasilitator. Lalu ada peserta didik sebagai subjek aktif yang bekerja sama dalam kelompok untuk mengamati, berdiskusi, serta menyajikan hasil pembelajaran. Lalu yang ketiga ada teman sebaya sebagai mitra belajar dalam bertukar informasi, memberikan pendapat, serta saling membantu memahami materi. Lalu yang keempat ada orang tua. Orang tua di sini sebagai pendukung pembelajaran di rumah, khususnya dalam membiasakan perilaku menjaga kesehatan mata. Misalnya membatasi penggunaan gawai dan menjaga jarak membaca. Lalu yang kelima ada lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar di sini sebagai sumber belajar kontekstual. Misalnya melalui pengamatan langsung menggunakan penggunaan mata dalam aktivitas sehari-hari. Lalu ada pemanfaatan digital. Di sini untuk pemanfaatan digital saya menggunakan laptop, video pembelajaran, dan proyektor. Untuk proyektornya ini opsional jika ada. Lalu untuk pemahaman bermakna, di sini ada 3 pemahaman bermakna. Yang pertama yaitu mata merupakan salah satu panca indera yang sangat penting untuk melihat dan mengenali lingkungan sekitar. Lalu yang kedua ada setiap bagian mata memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam proses melihat. Lalu yang ketiga yaitu menjaga kesehatan mata sangat penting agar dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan pemantiknya di sini ada yang pertama yaitu bagaimana kita melihat benda di sekitar kita. Lalu yang kedua yaitu mengapa mata disebut sebagai indera penglihatan. Lalu yang ketiga adalah apa yang terjadi jika salah satu bagian mata tidak berfungsi. Dan yang keempat yaitu mengapa kita tidak boleh melihat layar terlalu lama. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan mata. Nah, di sini yang selanjutnya ada daftar pustaka. Untuk daftar pustaka saya menggunakan 2 referensi. Yang pertama yaitu dari Amalia Fitri. Lalu yang kedua dari BSKAP, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, tentang capaian pembelajaran ilmu pengetahuan alam fase B. Nah, dari yang saya sebutkan tadi itu termasuk dalam desain pembelajaran. Lalu kita akan masuk ke dalam pengalaman belajar. Untuk pengalaman belajar di sini ada 1 pertemuan saja. Untuk pertemuan pertama yaitu kegiatan awal, guru memberi salam dan menanyakan kabar kepada peserta didik. Lalu guru melakukan pengondisian kelas dan menyiapkan peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Lalu setelah itu, salah satu peserta didik memimpin doa untuk mengawali kegiatan pembelajaran. Setelah itu, guru melakukan pengecekan kehadiran peserta didik dan guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar selalu semangat dalam belajar. Setelah itu, guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti mengapa kita bisa melihat, lalu apa yang terjadi jika kita terlalu lama melihat layar, dan juga yang terakhir guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan. Setelah itu kita masuk ke dalam kegiatan inti.
Yang pertama adalah memahami. Untuk langkah pertama yaitu orientasi. Guru memperkenalkan topik tentang indera penglihatan mata dengan cara yang menarik, misalnya melalui pertanyaan, gambar, atau video singkat tentang bagaimana manusia bisa melihat. Lalu guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, seperti kebiasaan melihat layar HP terlalu lama, dan juga guru setelahnya membagi peserta didik ke dalam 4 kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang disesuaikan dengan kemampuan awal mereka. Lalu langkah yang kedua yaitu merumuskan pertanyaan atau hipotesis, yaitu guru membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin mereka ketahui tentang mata, seperti bagian-bagian mata, fungsi mata, dan juga cara kerjanya. Lalu, peserta didik berdiskusi dalam kelompok tersebut untuk merumuskan pertanyaan yang akan mereka cari jawabannya. Untuk yang ketiga yaitu mengaplikasikan. Nah, untuk langkah ketiga yaitu mengumpulkan data. Di sini peserta didik melakukan pengamatan menggunakan gambar mata atau cermin untuk mengenali bagian-bagian mata. Lalu peserta didik mencari informasi dari buku paket atau sumber lain mengenai fungsi bagian mata. Setelah itu, guru memantau keterlibatan peserta didik selama kegiatan berlangsung. Guru juga berkeliling ke setiap kelompok untuk memberikan bimbingan, mengajukan pertanyaan lanjutan, serta membantu peserta didik yang mengalami kesulitan. Guru juga mencatat perkembangan dan pemahaman siswa peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk langkah yang keempat yaitu menganalisis data dan menarik kesimpulan. Di sini, guru membimbing peserta didik dalam menganalisis hasil pengamatan dan diskusi. Lalu peserta didik mengolah informasi tersebut yang diperoleh, kemudian menyimpulkan bagian dan fungsi mata dengan bahasa mereka sendiri. Lalu selanjutnya ada merefleksi. Untuk langkah kelima, yaitu mempresentasikan hasil dan refleksi, yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Lalu kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan secara santun. Setelah itu, guru memberikan penguatan dan meluruskan pemahaman yang kurang tepat. Setelah itu, peserta didik bersama guru melakukan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk kegiatan penutup, di sini guru mengajak peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari tentang bagian dan fungsi mata. Lalu, guru memberikan penguatan mengenai pentingnya menjaga kesehatan mata dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak terlalu lama melihat layar dan menjaga jarak saat membaca. Setelah itu, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi sederhana, misalnya dengan menanyakan apa yang sudah kalian pahami dan hal apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini. Lalu, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik atas keaktifan dan kerjasama selama pembelajaran. Setelah itu, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, pembelajaran ditutup dengan doa dan salam. Lalu selanjutnya ada asesmen pembelajaran. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostis ini dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik tentang indera penglihatan mata. Di sini guru mengajukan pertanyaan sederhana seperti apa fungsinya mata, lalu bagaimana mata, bagian apa saja yang kamu ketahui tentang mata, dan mengapa kita tidak boleh terlalu lama melihat layar. Lalu peserta didik menjawab secara lisan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Lalu guru mengamati jawaban peserta didik untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta didik. Dan yang terakhir, hasil asesmen ini digunakan sebagai dasar dalam menyesuaikan strategi pembelajaran.
Dan yang kedua ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk mengetahui perkembangan pemahaman peserta didik, yaitu dengan guru mengamati keaktifan peserta didik dalam diskusi kelompok. Guru juga menilai kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan selama pembelajaran. Dan yang terakhir, guru juga menilai hasil peserta didik pada LKPD, terutama dalam mengidentifikasi bagian dan fungsi mata. Untuk yang terakhir ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif sendiri dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu dengan pengetahuan. Di sini pengetahuan dilakukan dengan tes tertulis sederhana tentang bagian mata dan fungsi mata. Lalu ada keterampilan. Di sini keterampilan sendiri dinilai melalui produk berupa gambar atau model bagian mata yang diberi label dengan benar. Dan yang terakhir ada sikap. Sikap sendiri dinilai dari penilaian terhadap kerjasama peserta didik, tanggung jawab, dan keaktifan selama pembelajaran. Lalu kita masuk dalam bagian pengayaan dan remedial. Untuk bagian pengayaan di sini untuk siswa yang mampu mengerjakan LKPD atau yang nilainya sudah di atas KKM, yaitu peserta didik akan diberikan kegiatan tambahan untuk memperdalam pengetahuan seperti mencari informasi tentang gangguan mata, misalnya rabun jauh, rabun dekat. Lalu peserta didik diminta menjelaskan kembali cara kerja mata dengan bahasa sendiri secara lebih rinci. Lalu peserta didik juga diminta untuk membuat poster sederhana tentang cara menjaga kesehatan mata. Untuk yang remedial ini digunakan untuk peserta didik yang masih mengalami kesulitan dan akan diberikan bimbingan khusus seperti penjelasan ulang materi dengan bahasa yang lebih sederhana dan menggunakan gambar. Lalu latihan mengidentifikasi bagian dan fungsi mata secara bertahap, dan juga pendampingan saat mengerjakan LKPD agar lebih memahami materi. Lalu kita masuk pada bagian refleksi. Di sini ada refleksi untuk peserta didik dan juga refleksi untuk guru. Untuk refleksi peserta didik, di sini peserta didik diajak untuk merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan melalui pertanyaan berikut. Apa yang kamu pelajari hari ini tentang mata? Lalu bagian mata apa aja sih yang kamu ingat dan mengapa? Setelah itu ada apa manfaat menjaga kesehatan mata bagi kehidupan sehari-hari, dan bagian mana yang masih sulit kamu pahami. Lalu untuk refleksi guru sendiri, yaitu guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung, antara lain apakah peserta didik aktif dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Lalu apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik, dan bagian mana dari pembelajaran yang sudah berjalan efektif, dan apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Nah, usai sudah kita membahas tentang modul ajar. Nah, di sini ada lampiran. Untuk lampiran yang pertama yaitu lembar kerja murid atau LKPD. Untuk LKPD-nya di sini yaitu mata sebagai indera penglihatan. Untuk petunjuknya, bacalah setiap petunjuk dengan teliti, diskusikan bersama kelompokmu, dan tuliskan jawaban dengan rapi dan jelas. Lalu kerjakan dengan jujur serta penuh tanggung jawab. Untuk LKPD yang pertama yaitu mengamati. Amatilah gambar mata yang diberikan oleh guru atau gunakan cermin untuk mengamati mata kalian sendiri. Setelah itu untuk tugasnya yaitu tuliskan 3 bagian mata yang kamu ketahui. Lalu untuk yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Di sini siswa atau peserta didik diminta menuliskan fungsi bagian mata yang telah diketahui. Lalu pada LKPD
C yaitu menanya, diskusi yaitu diskusikan dengan kelompokmu, lalu tuliskan pertanyaan yang ingin kalian ketahui tentang mata. Lalu ada menalar. Di sini peserta didik diminta menjawab pertanyaan dengan bahasa sendiri. Untuk pertanyaan yang pertama ada, mengapa kita bisa melihat benda di sekitar kita? Lalu yang kedua, untuk soal yang kedua yaitu, apa yang terjadi jika salah satu bagian mata tidak berfungsi? Dan yang terakhir yaitu mengomunikasikan. Di sini peserta didik diminta untuk membuat gambar sederhana tentang bagian mata. Kemudian diberi label pada setiap bagiannya. Lalu untuk lampiran selanjutnya ada bahan ajar. Yaitu di sini untuk bahan ajarnya sendiri membahas tentang panca indera penglihatan. Yang pertama membahas tentang pengertian panca indera. Setelah itu membahas tentang panca indera penglihatan itu apa. Lalu juga membahas tentang fungsi mata, bagian-bagian mata dan fungsinya. Lalu juga membahas pentingnya menjaga kesehatan mata dan juga cara menjaga kesehatan mata. Dan yang terakhir kesimpulan. Lalu di lampiran terakhir di sini ada penilaian atau asesmen. Untuk yang pertama di sini ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini dilakukan selama proses pembelajaran melalui observasi. Untuk aspek yang dinilai yaitu kerjasama dalam kelompok, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, dan juga keaktifan dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di sini ada rubrik penilaian sikap. Nah, ini ada 4 rubrik penilaian sikap. Yang pertama ada 4, yaitu kriterianya yaitu sangat baik, bekerja sama dengan baik, dan bertanggung jawab penuh. Lalu untuk 3, 2, 1 ini semakin menurun nilainya. Semakin menurun ini nilainya tidak baik ya. Lalu yang kedua ada penilaian pengetahuan. Di sini penilaian ini dilakukan melalui tes tertulis di akhir pembelajaran. Contohnya yaitu sebutkan 3 bagian mata tadi, lalu apa fungsi pupil, dan juga mengapa kita harus menjaga kesehatan mata. Untuk rubrik penilaiannya tetap sama dengan penilaian sikap yang awal tadi. Lalu yang ketiga ini ada penilaian keterampilan. Penilaian ini dilakukan melalui hasil karya peserta didik. Untuk bentuk penilaiannya, di sini ada gambar bagian mata dan fungsinya. Untuk rubrik penilaian keterampilan, yaitu ada aspek kelengkapan, kerapian, dan kesesuaian. Untuk skornya dimulai dari skor 4, 3, 2, hingga 1. Untuk kriteria ketuntasannya di sini, jika nilai di atas 70 maka dianggap tuntas. Namun jika nilai di bawah 70 berarti peserta didik memerlukan bimbingan atau bisa diberi soal remedial seperti yang saya jelaskan di modul ajar tadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.